Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai media pembelajaran video. Karena kita diimbaukan untuk menjaga jarak atau disebut dengan social distancing ya. Jadi untuk hari ini kita menggunakan media pembelajaran video. Semoga kalian bisa paham ya, karena menurut ibu video ini agak sedikit sulit ya, dan menggunakan durasi waktu juga. Jadi ibu harap kalian menyimak apa yang ibu ajarkan pada hari ini ya. Baik, langsung saja ibu buka hari ini. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, tentang teks eksposisi. Ada yang masih ingat tidak? Apa sih teks eksposisi itu? Eksposisi itu? Ya, teks eksposisi itu adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, selanjutnya, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Anak-anak ibu ada yang tahu tidak apa sih teks deskripsi itu? Ada yang tahu? Ya, sebelumnya ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebentar ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dapat menelaah struktur teks deskripsi dengan cermat. Yang kedua, dapat menyimpulkan struktur dari teks deskripsi dengan tepat. Yang keempat, dapat mengetahui apa ciri-ciri teks deskripsi tersebut ya. Yang terakhir, dapat mempresentasikan hasil kerja siswa agar untuk tugas minggu depan dengan membuatkan dan memberikan sebuah contoh teks deskripsi. Baik, langsung saja ibu akan menjelaskan materi baru, yaitu materi teks deskripsi. Ada yang tahu tidak apa teks deskripsi? Ibu ulang lagi. Ya, belum ada yang tahu ya. Teks deskripsi itu adalah salah satu teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya. Dalam pengertian lain, teks deskripsi dapat diartikan sebagai sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut yang menjadi topik pembaca. Nah, teks deskripsi dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya ya, dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada dalam teks cerita tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Pada umumnya, penulis menjelaskan teks menggunakan suatu ilustrasi seperti rasa, warna, keadaan, atau kesan yang ada sesuai dengan topik yang ingin disampaikan. Keberhasilan dari teks deskripsi ini bisa diukur ketika si pembaca bisa merasakan, melihat, ataupun mendengar objek dan peristiwa yang dideskripsikan. Selanjutnya, teks deskripsi ini mempunyai struktur ya. Struktur teks deskripsi, untuk membuat teks deskripsi yang baik, penulis harus memperhatikan strukturnya. Berikut ini adalah struktur yang bisa dijadikan oleh contoh dalam menulis teks deskripsi. Yang pertama itu ada identifikasi ya. Nah, pada bagian identifikasi, penulis harus menentukan elemen-elemen yang akan dicantumkan dalam teks deskripsi tersebut sesuai dengan topiknya. Pada tahap ini mulai menentukan identitas dari seorang tokoh ya di dalam teks tersebut, benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya, struktur teks deskripsi ini ada yang dinamakan klasifikasi ya. Klasifikasi ini pada bagian ini mulai menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah serta standar yang telah ditetapkan.
teks yang telah dibuat secara sistematis ini bertujuan untuk membuat penulis lebih gampang dalam menulis tempat sebagai objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya yang terakhir itu ada deskripsi ya. Deskripsi ini pada bagian ini mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut dengan membuat sebuah pemaparan ini. Objek dalam topik tersebut bisa dituliskan secara mudah sehingga gampang dipahami oleh pembaca. Selanjutnya teks deskripsi ini mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu ada menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, ada topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lainnya ya. Selanjutnya ada ciri-ciri selanjutnya yang ketiga ada membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Selanjutnya ada banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya serta kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang lumrah atau menggunakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya ada ciri-ciri selanjutnya itu ada menggunakan prasa yang mengandung kata benda, contohnya seperti beliau adalah seorang kepala negara yang rendah hati. Selanjutnya ada mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan. Lalu selanjutnya ada menggunakan beberapa bahasa kiasan seperti perumpamaan atau metafora. Nah, yang terakhir ada dalam penjelasan memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi sebuah gambaran atau contoh dari teks deskripsi yang berjudul Kelinciku. Yang pertama Ibu akan menjelaskan kelinciku. Oke, Ibu akan bacain contohnya ya. Aku memiliki seekor kelinci betina yang aku beri nama Lucky. Lucky adalah kelinci Persia yang diberikan oleh ayahku karena aku mendapat ranking 1 di kelas. Beserta kandang makanannya, ayah memberikanku kelinci ini dan ayah menyuruhku untuk merawatnya dengan baik. Selanjutnya, Lucky kelinciku ini memiliki bulu yang berwarna putih yang halus dan wangi sekali. Kupingnya sangat panjang, sekitar 30 cm panjangnya ya. Berat badannya 60 gram dengan panjang tubuh sekitar 50 cm. Nah, Lucky ini memiliki mata biru kehijau-hijauan yang bersih dan sangat indah. Lucky suka memakan sayur-sayuran dan tentu saja makanan kesukaannya itu adalah wortel. Saat tiba jam makannya, dia akan selalu tepat waktu mendekatiku dan melihat-lihat di kakiku. Nah, selanjutnya ada walaupun Lucky ada seekor kelinci betina, dia kelinci yang sangat aktif. Dia selalu bermain bersamaku saat ku pulang sekolah. Dia selalu menghampiriku dan melompat, artinya dia ingin bermain bersamaku. Nah, kami selalu bermain di bawah pohon di depan rumahku. Bermain bersama hewan peliharaan itu menyenangkan. Aku sangat senang ayah memberiku hadiah kelinci. Aku jadi tidak bosan di rumah terus ya. Nah, jadi yang ingin Ibu tanyakan, ada yang tahu tidak yang mana sih identifikasi dari struktur teks deskripsi? Ada yang tahu identifikasi itu yang mana? Baik, Ibu akan mencontohkan ini contohnya ya, biar kalian paham teks identifikasi ini ada struktur dari teks identifikasi. Ibu sudah atur. Yang pertama, ini aku memiliki seekor kelinci betina yang aku beri nama Lucky, adalah kelinci Persia yang diberikan oleh ayahku karena aku mendapat ranking 1 di kelas beserta kandang makanan. Ayah memberikanku kelinci ini dan ayah menyuruhku untuk merawatnya dengan baik. Nah, ini disebut dengan identifikasi ya anak-anak. Selanjutnya yang kedua ada klasifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Lucky kelinciku ini memiliki bulu berwarna putih yang halus dan wangi sekali. Kempingnya sangat panjang, sekitar 30 cm panjangnya. Berat badannya 60 gram dengan panjang tubuh sekitar 50 cm. Lucky memiliki mata biru kehijau-hijauan yang bersih dan sangat indah. Nah, ini disebut dengan klasifikasi. Nah,
Sambungan dari klasifikasi juga ya, Lucky suka memakan sayur-sayuran dan tentu saja makanan kesukaannya adalah wortel. Saat tiba jam makanannya, dia akan selalu tepat waktu mendekatiku dan dilihat kakiku. Nah, yang terakhir ini ada deskripsi. Nah, ini salah satu struktur teks deskripsi juga ya. Walaupun Lucky adalah seekor kelinci betina, dia kelinci yang sangat aktif. Dia selalu bermain bersamaku saat ku pulang sekolah. Dia selalu menghampiriku dan melompat-lompat, artinya dia ingin tahu bermain bersamaku. Kami selalu bermain di bawah pohon di depan rumahku. Nah, peliharaan itu menyenangkan. Aku sangat senang ayah memberiku hadiah kelinci. Aku jadi tidak bosan di rumahnya terus. Nah itu contoh dari teks deskripsi ya. Nah, jadi apakah sudah paham untuk anak ibu? Semoga saja sudah paham ya. Jadi minggu depan ibu mau kalian mencari sebuah contoh teks deskripsi selain judul yang ibu berikan tadi, yang ibu jelaskan. Nah, tentuinlah struktur dari teks deskripsi tersebut ya. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga dapat manfaat dan kalian bisa belajar di rumah dengan baik dan paham ya apa yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jadi pesan ibu, kalian jangan bermain-main di luar dan kerumunan karena kita lagi proses social distancing ya, jaga jarak terhadap kerumunan. Jadi jaga kesehatan untuk kalian semua. Jadi untuk itu ibu akhiri dan tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.